Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ini sama, tetapi hanya ada gambar molekulnya, sehingga kalian nanti lebih paham dan mengerti siklus Krebs. Siklus Krebs, kalau kalian menemukan literatur lain, itu citric acid cycle atau siklus asam sitrat, itu sama. Baik, kemudian proses yang keempat itu adalah sistem transport elektron. Terjadi di bagian membran mitokondria. Kemudian nanti oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir. Kemudian oksigen akan menerima H+ dan menjadi air. Sistem transport elektron ini nanti akan menghasilkan ATP yang paling besar, yaitu 34 ATP. Ini reaksinya ya. Jadi nanti intinya adalah NADH itu nanti akan diubah menjadi 3 ATP. Jadi nanti 10 NADH dikali 3, jadi nanti hasilnya 30 ATP. Sementara kalau FADH itu 2 ATP. Jadi 2 FADH dikali 2 ATP menjadi 4 ATP. Ini proses ya, kenapa NADH dikonversi menjadi 3 ATP sedangkan FADH menjadi 2 ATP. Intinya adalah proses NADH maupun FADH nanti akan melewati yang namanya protein kompleks 1, protein kompleks 2, protein kompleks 3, dan protein kompleks 4, dan nanti terakhir adalah ATP sintase. Dimana kalau NADH ya, nanti dia ini ada garis kuning ya, dia nanti akan melewati protein kompleks 1 menuju protein kompleks 3 oleh mobile elektron karir ya. Jadi ada pembawanya ya, ada pembawanya dari protein kompleks 1 ya menuju protein kompleks 3, di mana proses perjalanan NADH dari protein kompleks 1 menuju protein kompleks 3 nanti akan menghasilkan ion hidrogen ya. Begitu juga dengan FADH, tetapi kalau FADH itu tidak melewati protein kompleks 1 tetapi langsung protein kompleks 2, 3, dan 4. Sama dengan NADH, perjalanannya nanti akan menghasilkan ion hidrogen, di mana ion hidrogen nanti akan digunakan untuk mengubah oksigen menjadi air ya, dan juga nanti hidrogennya kalian bisa melihat ini ya, akan digunakan oleh ATP sintase untuk merubah ADP menjadi ATP. Ini kalian nanti bisa kalian baca. Ini ringkasannya ya. Jadi tadi pertama adalah glikolisis, perubahan glukosa menjadi pirufat. Kemudian dekarboksilasi oksidatif, kemudian masuk ke siklus Krebs ya, kemudian nanti sistem transport elektron menghasilkan ATP dan ATP. Ini adalah ringkasan dari energi yang dihasilkan dari respirasi aerob. Jadi glikolisis itu menghasilkan 2 ATP. Kemudian siklus Krebs itu 2 ATP. Transport elektron itu 34 ATP, sehingga sekali respirasi aerob itu kita bisa menghasilkan 38 ATP atau adenosin trifosfat. Baik. Selanjutnya pernah saya sampaikan salah satu contoh karbohidrat itu adalah glikogen ya, di mana glikogen itu merupakan cadangan energi yang ada pada tubuh kita. Jadi
di dalam tubuh kita ya, itu ada namanya glycogenolisis ya, glycogenolisis. Di mana glycogenolisis ini intinya adalah perubahan glikogen menjadi glukosa. Jadi, cadangan energi karbohidrat dalam bentuk glikogen itu nanti akan dibongkar oleh tubuh ketika kita tidak ada asupan glukosa. Jadi cadangan energi berupa glikogen nanti oleh tubuh akan dirubah menjadi glukosa. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya semacam ini. Jadi glikogen nanti akan dirubah menjadi glukos 1 fosfat oleh enzim glikogen fosforilase. Kemudian glukos 1 fosfat akan diubah menjadi glukos 6 fosfat oleh fosfoglukomutase. Dan terakhir nanti glukos 6 fosfat diubah menjadi glukos oleh glukos 6 fosfatase. Kalian bisa melihat ini ada panah 2. Ini artinya dia bisa berubah menjadi glukos 6 fosfat menjadi glukos 1 fosfat ya, itu oleh fosfoglukomutase. Sementara kalau panah ke bawah ini hanya searah. Jadi dia tidak bisa berbalik. Kalau ini glikogenolisis, artinya perubahan glikogen menjadi glukosa, ada lagi yaitu glikogenesis. Jadi ketika glukosa itu menumpuk di dalam tubuh kita, nanti oleh tubuh akan dijadikan glikogen sebagai cadangan energi. Bagaimana proses perubahannya? Seperti ini. Jadi glukos menjadi glukos 6 fosfat oleh glukokinase. Kalau glukos 6 fosfat diubah menjadi glukos itu oleh heksokinase. Ya, jadi dia bisa berubah dari glukos menjadi glukos 6 fosfat itu oleh enzim glukokinase. Glukos 6 fosfat menjadi glukos oleh enzim heksokinase. Di mana proses perubahan glukos menjadi glukos 6 fosfat ini membutuhkan 1 atom fosfat ya. Kalian bisa melihat ini glukos saja, ini glukos 6 fosfat berarti butuh 1 atom fosfat, sehingga donor dari 1 atom fosfat tadi mengubah dari ATP adenosin trifosfat menjadi ADP. Dan glukos 6 fosfat menjadi glukos 1 fosfat oleh fosfoglukomutase. Kemudian glukos 1 fosfat menjadi UDP glukos ya, UDP itu uridin difosfat. Ini tampilan di handphone seperti ini ya, seharusnya tidak seperti ini. Jadi UTP nanti diubah menjadi UDP ya. Uridin trifosfat menjadi uridin difosfat. Kemudian UDP glukos akan diubah menjadi alfa 14 glukosil unit oleh glikogen sintase, dan terakhir nanti alfa 14 glukosil unit akan diubah menjadi glikogen ya. Oleh apa? Oleh branching enzim. Baik, materi terakhir untuk hari ini itu adalah respirasi anaerob. Di mana respirasi anaerob itu ada 2, fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Baik, kita lihat satu persatu. Jadi fermentasi asam laktat itu prosesnya adalah glukos. Sama, nanti akan diubah menjadi pirufat atau menjadi glikolisis, jadi menghasilkan ATP dan NADH. Tetapi dalam fermentasi asam laktat ini ya, pirufat langsung diubah menjadi asam laktat. Proses reaksi kimianya adalah C6H12O6 diubah menjadi 2CH3H6O3. Ini adalah asam laktat ya, dan menghasilkan 2 ATP. Sementara itu, fermentasi alkohol sama, jadi glukos C-nya jumlahnya 6 diubah menjadi 2 pirufat, C-nya jumlahnya 3 dengan proses yang namanya glikolisis ya, menghasilkan ATP dan NADH. Tetapi pirufat nanti akan diubah menjadi asetaldehid, C-nya jumlahnya 2 ya. Nanti akan menghasilkan CO2. Ini ya, CO2, etanol, C-nya 2, etanol ini C2H5OH dan ATP ya. Hasilkan ATP. Baik, saya kira itu untuk materi hari ini. Kita telah belajar respirasi aerob dan anaerob.
mulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Inti dari kuliah hari ini itu kita belajar bagaimana glukosa yang merupakan hasil dari reaksi fotosintesis yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya oleh tubuh ya, nanti akan diubah menjadi energi yang bisa kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan ini bermanfaat. Kalau benar berasal dari Allah pemilik segala ilmu, kalau salah berasal dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.